warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Desyafana dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu modernisasi dan perkembangan imperialisme di Jepang. Pada awalnya, Jepang menganut politik isolasi Shokoku, yaitu kebijakan politik yang diambil pada masa Keshogunan Tokugawa, yaitu saat Jepang membelenggu atau menutup dirinya dari dunia luar dari pengaruh asing yang dinilai berpotensi mengganggu kestabilan negara. Rangkaian kebijakan Shokoku mulai diterapkan melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1612 hingga 1639 dan diteruskan hingga 1854. Setelah itu, Jepang hanya membuka dirinya kepada bangsa Tiongkok dan Belanda, dan itu pun hanya dengan jalur perdagangan. Setelah itu, barulah pada Juli 1853, Commodore Perry datang ke Jepang dengan membawa kapal perang sejumlah 4 buah. Kapal perang ini disebut oleh masyarakat Jepang sebagai kapal hitam, seluruh badan kapal berwarna hitam. Setelah itu, Commodore Perry ini mendesak Jepang untuk membuka dirinya kepada dunia luar dan membuka jalur perdagangan kepada Amerika Serikat. Dan pada tanggal 13 Februari 1854, kedatangan Commodore Perry kedua di Jepang. Commodore Perry mendesak lagi Jepang untuk membuka dirinya atau membuka jalur perdagangan untuk Amerika Serikat. Dan dia membawa sekitar 8 buah kapal perang atau kapal hitam untuk memberi tekanan kepada Jepang. Setelah itu pada tanggal 8 Maret 1854 dimulailah perundingan dalam Konvensi Kanagawa. Konvensi Kanagawa adalah kesepakatan yang terdiri dari 12 pasal antara Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1854 di bidang perdagangan dan politik. Hal inilah juga yang menandai berakhirnya kebijakan isolasi Shokoku. Pada tanggal 31 Maret 1854 barulah disepakati atau ditandatangani Konvensi Kanagawa ini. Masyarakat Jepang mulai mempertanyakan era masa keshogunan, dan masyarakat Jepang mendesak pemerintah keshogunan untuk menyerahkan kembali jabatannya atau kekuasaannya ke kekaisaran. Dan puncaknya pada tahun 1867, Shogun Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Kaisar Meiji. Dan pada tahun 1868, Kaisar Meiji memulai pembaruan di Jepang dengan mensinergikan nilai-nilai tradisional Jepang dengan nilai-nilai pendidikan dari Barat. Dan hal inilah yang disebut dengan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini merupakan peristiwa kembalinya kekuasaan Jepang dari keshogunan ke kekaisaran pada tahun 1867, sekaligus menandai dimulai eranya pembaruan dan modernisasi di Jepang sejak tahun 1868. Restorasi Meiji ini memberikan dampak kepada Jepang dalam bidang pendidikan, politik, militer, dan ekonomi, sehingga berkembanglah paham imperialisme di Jepang. Imperialisme Jepang tumbuh sebagai akibat berkembangnya industrialisasi pasca restorasi Meiji. Kemudian seiring dengan berkembangnya paham nasionalisme radikal, Jepang lalu memulai ekspansi militer di Asia. Ekspansi ke Asia ini dimulai pada tahun 1894 dan 1895 disepakati perjanjian Shimonoseki antara Jepang dengan Tiongkok. 1904 Jepang terlibat perang dengan Rusia. 1905 Rusia berhasil dikalahkan sehingga berdampak pada menguatnya tekad imperialisme Jepang. Imperialisme Jepang ini juga didasarkan oleh doktrin Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo merupakan doktrin imperialisme Jepang yang bersumber dari ajaran agama Shinto. Hakko Ichiyo ini yaitu paham Jepang untuk menyatukan bangsa-bangsa di 8 penjuru mata angin dengan cara menaklukkan dan memimpin mereka dalam sebuah komunitas global. Doktrin Hakko Ichiyo ini mengakibatkan meletusnya Perang Pasifik. Perang Pasifik atau yang disebut juga sebagai Perang Asia Timur Raya adalah rangkaian pertempuran Perang Dunia II di wilayah Asia yang terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Pada hari tanggal 7 Desember 1941, waktu Amerika, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut di Amerika yang terletak di Pearl Harbor, Hawaii. Amerika Serikat kemudian menyatakan perang terhadap Jepang dan membentuk pembentukan ABDACOM, yaitu American, British, Dutch, Australian Command untuk melawan Jepang dalam Perang Pasifik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.